Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur ya tiada terhingga kita panjatkan kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berjuta-juta nikmat, khususnya pada saat ini kita dalam keadaan baik dan selamat, dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa hadir dalam majlis kita tiap Ahad pagi. Tidak lain, ini adalah karunia Allah yang besar, maka kita perlu bersyukur kepadanya dengan syukur yang besar. Di antaranya kita banyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, panutan kita, suri tauladan kita, penolong kita, beliau baginda kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua orang setia dalam thariqah dan sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara ayat-ayat Al-Quran yang sangat penting dikaji dan sangat penting dipahami oleh kaum muslimin adalah ayat-ayat Allah yang ada pada surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab memiliki banyak tema pembahasan, memiliki banyak tema terkait tentang hukum fikih, terkait tentang kesopanan dan adab, terkait tentang sosial, terkait tentang tata cara menghadiri undangan makan, terkait dengan tata cara perang, dan terkait hari kiamat. Tema-tema yang besar, tema-tema yang dahsyat ada pada surat Al-Ahzab. Maka penting seorang mukmin sesekali membaca surat Al-Ahzab sambil merenungi artinya, membaca artinya. Di antara firman Allah dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, tidaklah Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, itu adalah ayah adopsi dari seseorang dari kalian. Beliau adalah seorang Rasul, utusan Allah, dan sebagai penutup para nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dahulu punya seorang anak, dalam bahasa jahiliyahnya itu tabanni, mengadopsi anak. Sebenarnya anak ini bukan anak Nabi. Beliau memiliki ayah namanya Harithah. Jadi Zaid bin Harithah.
Tetapi karena Zaid bin Harithah ini dahulunya adalah budak atau pembantu Siti Khadijah, lalu Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, dan Siti Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah SAW. Kemudian Zaid itu dikenal sebagai putra Nabi, adopsi. Sampai di sana dahulu zaman jahiliyah orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Sahabat Nabi namanya Zaid ini disebut bin Muhammad, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan itu hukum terus sampai saat di Madinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membatalkan hukum adopsi, maka Allah menurunkan ayat tersebut yang didahului oleh ayat-ayat sebelumnya. Allah berfirman, wa idz taqulu lilladzi an'amta wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada zaidun minha wadaran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Ayat ini menguatkan ayat yang setelahnya tadi, bahwa adopsi sesuatu yang dilarang apabila sampai memindah nama sehingga binnya itu kepada ayah angkatnya. Ada orang ngangkat anak nih, silahkan, tapi tidak boleh binnya dipindah. Ini bayi umpamanya namanya Badrun, punya ayah asli namanya Munir, diambil anak nih Badrun sama si Qoyim, nah, maka enggak boleh namanya jadi bin Qoyim, dia tuh bin Badrun, Badrun bin Munir, bukan Badrun bin Qoyim. Diambil anak boleh, tapi binnya tidak boleh diganti. Dan di zaman jahiliyah namanya adopsi itu suatu hal yang lumrah. Jadi kalau ada orang ngambil anak, maka anak itu langsung dibinkan kepada dia yang ngambil anak tadi. Yang mengadopsi tadi langsung ditulis sebagai ayahnya, padahal dia bukan ayahnya, bukan ayah aslinya. Dan itu berjalan di zaman jahiliyah demikian. Lalu agama Islam melalui Al-Quran membatalkan sistem adopsi dengan ayat yang jelas sehingga menjadi hukum yang tetap sampai hari kiamat. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang mau ngambil anak angkat boleh, silakan.
Tapi ada catatan, satu, binnya tidak boleh diganti. Dia harus dibinkan kepada ayah aslinya. Tidak boleh bin kepada yang mengangkat dia sebagai anak angkat. Satu. Kedua, terkait warisan, dia termasuk orang yang perlu dikasih dengan hibah dan tidak bisa mendapat warisan. Karena anak angkat itu dia tidak bisa mendapat warisan dari bapak angkatnya atau ibu angkatnya. Dianjurkan si anak ini diberikan kepadanya dari orang tua angkatnya merupakan hibah, pemberian. Apabila terjadi anak angkat diberikan kepadanya harta dari warisan, maka jatuhnya ini adalah harta haram. Memberikan harta hak waris kepada orang yang tidak boleh menerima waris. Memberikan warisan kepada orang yang tidak mendapat hak warisan. Tetapi kalau tidak diberi bagian daripada harta orang tua angkatnya, bisa terjadi masalah. Karena itulah orang tua angkat hendaknya memberikan kepada dia hibah semenjak masa hidupnya, ya, diberikan kepada dia hibah, pemberian dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. Kemudian di dalam ayat ini Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin." Mulai sekarang tidak boleh mengatakan Zaid bin Muhammad. Begitu maksudnya Allah. Zaid bin Harisah. Karena nama aslinya Zaid itu Zaid bin Harisah. Dirubah menjadi Zaid bin Muhammad waktu zaman sebelum dilarang. Zaid bin Muhammad. Dengan ayat ini Allah melarang, sudah jangan disebut Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harisah. Kembali kepada nasab aslinya. Walaupun secara kasih sayang, secara perlakuan, Rasulullah tidak berubah kepada Zaid. Rasulullah tetap sayang kepada Zaid, tetap memuliakan, bahkan memuliakan anaknya yang namanya Usamah, ya, Usamah, bukan Usamah bin Laden, bukan, Usamah bin Zaid. Jadi sahabat Nabi yang pernah diadopsi oleh Nabi namanya Zaid, punya anak namanya Usamah. Usamah ini seumur dengan Sayyidina Husain, dengan Sayyidina Hasan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'amiluhu bima amala bi sibtaihi al-Hasan al-Husain. Rasulullah memperlakukan Usamah, anaknya sahabat Nabi namanya Zaid, anak angkat beliau. Usamah ini cucu beliau dari anak angkat, diperlakukan sama seperti Nabi memperlakukan cucu beliau Hasan dan Husain. Dari hebatnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah memberikan satu kemuliaan kepada Usamah, diberikan kepadanya jabatan sebagai panglima perang di akhir umur Nabi. Padahal di dalam pasukan itu terdapat pembesar-pembesar para sahabat. Di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina sahabat-sahabat yang hebat-hebat ada dalam pasukan tersebut, tapi Rasulullah memilih Usamah menjadi panglima perang. Sehingga waktu itu ada sedikit pertanyaan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin di pasukan ini ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, engkau menunjuk Usamah untuk menjadi pemimpin perang?
Rasulullah berkata, jangan banyak bertanya, ini adalah perintah. Kalian jangan meragukan kepemimpinannya seperti dulu meragukan orang tuanya. Karena perintah Nabi, maka semua sahabat ikut manut, dan Usamah akhirnya melaksanakan tugas dari Nabi memimpin peperangan setelah wafatnya Nabi SAW di zaman kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ayyuhal ikhwanul kiram, ada banyak orang berpikir atau mungkin sugesti apabila orang itu belum dapat rezeki anak, dia ngambil anak dari saudaranya, diangkat anak, ya. Ini niat yang baik, ya. Karena dia apabila menampakkan kepada Allah kasih sayang kepada si anak ini, ya, menyayangi anak ini dengan seperti anaknya sendiri, maka menjadi wasilah Allah memberikan kepada dia nikmat anak setelah itu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau untuk membatalkan hukum tabanni, beliau ditakdir oleh Allah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Zainab Asy-Syarifah, wanita yang mulia bernama Zainab. Zainab ini dulu adalah istrinya Zaid. Setelah dicerai oleh Zaid, kemudian dinikah oleh Nabi setelah iddahnya selesai. Seandainya Zaid itu adalah anak Nabi, maka tidak mungkin Nabi menikahi Zainab, karena yang namanya istrinya anak itu menantu, muhrim, ya kan? Jenengan gadah anak lanang yang jenengan niku nikah karena itu yang setri, anak perempuan yang dinikah oleh anak laki-laki itu adalah muhrim dengan kita, salaman halal, dan tidak boleh kita menikahi perempuan yang dinikah oleh anak kita laki-laki. Sebagaimana juga tidak boleh seorang anak itu menikahi istri ayahnya walaupun ayahnya sudah meninggal dunia. Wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma qad salaf. Dan janganlah kamu menikahi perempuan yang pernah dinikah oleh ayahmu. Larangan hukum, tidak boleh, dosa. Termasuk larangan Allah menikah perempuan yang menjadi istri Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, semua istri Nabi yang berjumlah 9 saat beliau wafat itu seperti ibunda kita kaum mukminin. Enggak boleh kita menikahi. Sahabat-sahabat Nabi dilarang untuk menikah dengan istri-istri Nabi walaupun Nabi sudah sedo. Qala ta'ala, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'di abada inna dhalikum kana indallahi 'azima. Dan janganlah sekali-kali kalian mengganggu Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan jangan sekali-kali kamu menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia, untuk selamanya hukum ini berlaku. Kalau itu dilakukan maka itu dosa besar. Kenapa? Istri-istri Nabi itu adalah ibunda kita. Siti Aisyah ibunda kita, ibundanya para sahabat Nabi.
Siti Sofia, Siti Zainab, Siti Maimunah, Siti Saudah, semua wanita mulia. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda kita, ibunda kaum mukminin. Maka kalau kita nyebut itu kita jangan asal namanya. Berkata Sofia, berkata Aisyah, emang adik lo? Ini ada orang kalau nyebut istri Nabi langsung namanya. Berkata Aisyah, berkata Sofia, ibunda kita. Kata Allah, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah, istri-istri Nabi itu adalah ibunda kaum mukminin. Ya kalau nyebut dengan hormat dong ibu kita kok. Berkata ibunda kita, ibunda kaum mukminin Siti Aisyah. Kita mendapat cerita tentang ibunda kaum mukminin Siti Sofia. Ya. Ini orang Jawa itu ada istilah Siti. Siti itu namanya penghormatan. Ya, asalnya itu Sayyidati, tuanku. Jadi Siti itu artinya apa? Asalnya apa? Sayyidati, diringkas menjadi Siti, pakai lughah Mesir. Ya. Nah, Siti itu maksudnya Sayyidati, tuanku. Siti Aisyah, tuanku. Siti Aisyah, Aisyah. Ya. Siti Maimunah, tuanku. Maimunah. Itu orang-orang Jawa, kiai-kiai kuno itu begitu. Mengajarkan kita kesopanan dan adab kalau menyebut nama-nama istri Nabi menggunakan Siti. Yang aslinya adalah Sayyidati, tuanku, bendoro kula. Ya, ndoro kula Sayyidati. Semua yang berhubungan dengan Nabi harus dimuliakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi istri-istri beliau sebagai ibunda kita kaum mukminin. Kemudian ada lagi perempuan yang tidak boleh dinikah. Sekaligus kita melebar supaya menjadi pemahaman dan maklumat hukum. Tidak boleh menikah dengan perempuan digabung dengan saudaranya, ya, dalam satu waktu, ya, atau dengan keponakan perempuannya. Kalau saudara perempuan jelas nggak boleh digabung. Qala ta'ala wa anta tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh kalian menikah dalam satu ikatan perempuan dan adiknya atau saudaranya. Menikah dengan si Ani, kakaknya, didobel sama adiknya sekaligus, dosa besar. Dosa besar. Ya. Walaupun sama-sama ridho, andai kata sama-sama ridho, seneng, dosa besar. Dan itu tiap hari maksiat, tiap detik jam dia maksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Dilarang keras oleh Al-Quran. Begitu juga, nah ini yang belum banyak tahu nih, menggabung antara seorang perempuan dengan ponakannya yang perempuan. Ada perempuan, dia punya ponakan perempuan, ya. Ini perempuan ini katakan namanya Sofia atau namanya Allah. Si perempuan ini kita nikah sama dia, si A ini punya saudara perempuan B. Saudara perempuan ini punya anak perempuan, nah, ponakannya istri kita. Nggak boleh kita gabung, kita dalam satu waktu, nggak boleh. Ya, karena itu termasuk larangan besar, larangan keras, ya, di dalam hukum-hukum perempuan yang tidak boleh dinikah. Menikah dengan perempuan yang paling bagus itu 3 dari segi urutan. Pertama, wanita yang dengan kita kerabat tapi jauh. Afdhaluha, paling bagus. Ada kerabat tapi jauh, itu paling afdhal.
agar nanti mendekatkan lagi hubungan kekeluargaan, di dalamnya banyak hikmah. Ya. Kalau tidak bisa kerabat yang jauh, maka level 2, orang yang ajnabiyah, betul-betul nggak ada hubungan kerabat, jauh nggak ada hubungan kerabat. Level kedua. Level ketiga, menikah dengan kerabat dekat. Ini derajat yang paling rendah, yang paling bawah. Apakah makruh menikah dengan kerabat dekat? Terjadi perbedaan dengan ulama. Sebagian ulama mengatakan makruh menikah dengan kerabat dekat. Kerabat dekat contohnya gimana? Misal, paman kita punya anak, kita nikah sama anak paman nih. Ya, bude atau bule atau om kita punya anak nih, kita nikah sama anaknya om kita, paman kita. Itu anak perempuan kita nikahin, itu namanya kerabat dekat. Apakah makruh? Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama yang mengatakan enggak makruh, hanya kurang baik, kurang afdol. Ada pendapat yang tengah-tengah, bagus. Apabila mereka ini sebagai kerabat nih, kerabat dekat ini, kalau masa kecilnya bareng, ya, masa kanak-kanak, masa kecilnya itu bareng, sehingga di situ seperti betul-betul sudah berbaur, maka hukumnya makruh kalau menikah dengan kerabat dekat yang semacam itu. Kenapa? Karena melihat dari mereka saling melihat dari mulai kecil kekurangannya, mungkin melihat dari hal-hal yang kurang menjadikan dia condong kepada dia, ya, dari segi itulah dimakruhkan. Tapi kalau kerabat dekat tapi nggak kumpul, beda kota, Solo dengan Semarang, ketemu juga event-event tertentu aja, maka menikah dengan kerabat dekat yang lain kota, yang tidak kumpul, itu tidak makruh. Kemudian Allah berkata dalam Al-Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Rasulullah memiliki pangkat yang paling hebat, yaitu penutup para nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Khatamun nabiyyin. Khatam. Fi qiraah khatim, tapi yang masyhur khatam. Ya. Ada orang baca khataman nabi wa khataman nabiyyin. Ada yang baca khatimin nabiyyin. Maksudnya khatamun nabiyyin, Rasulullah sebagai penutup para nabi. Maka setiap orang yang mengaku nabi, mengaku rasul setelah kenabian beliau, pastilah nabi yang palsu, rasul yang palsu. Di zaman Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, ada orang yang dia masuk Islam dengan syarat. Dia bilang, "Wahai Muhammad, saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat nanti kalau engkau meninggal dunia, yang menggantikan saya sebagai posisi pengganti, penerus dari perjuanganmu dan tugasmu sebagai Nabi dan Rasul." Rasulullah menjawab, kenabian dan kerasulan adalah milik Allah. Tidak ada lagi manusia punya hak untuk menunjuk Nabi atau Rasul atau pengganti Rasul dan pengganti Nabi. Akhirnya orang tersebut ngambek setelah wafatnya Rasulullah, dia ngaku Nabi. Namanya Musailamah. Terus dikenal di dunia namanya Musailamah Al-Kadzdzab.
Musailamah sing ahli goroh. Musailamah yang apa? Ahli bohong. Setelah wafatnya Nabi, dia menyatakan dirinya sebagai Nabi. Dan dia hidup di sebuah kampung agak jauh dari Madinah, sana arah Riyadh. Kampung yang menuju ke kota Riyadh sekarang. Di sebuah suku namanya suku Hanifah. Ini Musailamah mengaku Nabi. Pernah ditanya oleh orang-orang sekitarnya, kamu mengaku Nabi? Iya. Nabi Muhammad kalau mengaku Nabi, buktinya sudah jelas, Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang agung, ayat-ayat yang mulia. Lah kamu dapat wahyunya mana, kok nggak keluar wahyunya ini? Faqala, dia berkata ngarang wahyu. Faqala, dia aku mendapat wahyu, mengarang dia. Qala al-fil wa ma adraka mal fil. Al-filu lahu batnun kabir wa dhailun qasir wa rijlun dia mengarang wahyu dengan ingin meniru Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, firman Allah, Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah kamu tahu seperti apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth. Ketika hari kiamat terjadi, maka manusia itu berterbangan seperti laron, seperti belalang. Manusia diterpa dengan angin yang dahsyat, diterpa dengan berbagai hal-hal yang dahsyat. Langit pecah, bumi oleh Allah dilipat. Manusia berterbangan seperti laron atau seperti belalang. Kal farasil mabthuth, yang ditiup angin kencang. Dahsyat hari kiamat. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Di hari kiamat itu gunung-gunung begitu berterbangan, saling bertabrakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, makanya jangan kita mengharap ketemu hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita matinya sebelum kiamat. Amin Allahumma amin. Ya, karena apa? Karena yang ketemu hari kiamat itu orang-orang yang celaka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah illa ala syaqiyyin ibni syaqi atau kafirin ibni kafir. Tidaklah ketemu hari kiamat yang hakiki kecuali orang-orang yang celaka, anaknya orang yang celaka. Kafir, anaknya orang kafir. Yani di muka bumi enggak ada orang yang bersyahadat Allah, enggak ada yang mengatakan Allah. La taqumus sa'ah wa fil ardi man yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali di muka bumi enggak ada orang yang ngomong Allah, enggak ada. Kelas. Kalau di muka bumi masih ada azan, masih ada pengajian, masih ada, wah masya Allah, masih ada itu rahmatnya Allah, maka kita beramal. Kiamat besar masih jauh, ya kita paling kan kiamat kecil. Ya, kiamat kecil, tahu kan kiamat kecil? Innalillahi, itu kiamat kecil. Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, tema yang besar. Oleh Musailamah ditiru, yang namanya juga wahyu palsu. Dia niru al-fil, gajah. Wa ma adraka mal fil, kamu tahu gajah? Ini jawab, tahu. Nikmatullah. Tahu gajah.
Gajah itu kata dia, lahu batnun kabir, perutnya gede. Kata anak-anak, udah tahu. Wa khurdumun tawil, apa? Belalainya panjang, udah tahu. Wa dhailun qasir, buntutnya pendek. Wah, kata wahyu palsu menjadi tertawaan karena dia orang yang memalsukan diri sebagai nabi, maka wahyunya pun palsu. Musailamah mati, terbunuh dalam peperangan Al-Yamamah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan khusus untuk menumpas Musailamah yang ngaku nabi ini berserta pengikutnya. Mati itu Musailamah di tangan sahabat Nabi namanya Bilal bin Abi Rabah yang dahulu pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy. Sayyidina sahabat Nabi namanya Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah paman Nabi, dialah yang membunuh Musailamah. Padahal kalau qataltu syarran nas wa khairan nas. Aku pernah membunuh orang terbaik dan manusia terjahat. Qataltu khairan nas wa syarran nas. Aku pernah membunuh dua orang, satunya manusia terbaik dan satu lagi manusia terburuk. Manusia terbaik yang dia bunuh siapa? Sayyidina Hamzah paman Nabi, yang dibanggakan Nabi sebagai singanya Allah, yang menjadi panglima disegani oleh orang-orang kafir. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy dengan tombak yang dilempar dari jauh oleh Wahsy. Jadi enggak berani dari depan. Sayyidina Hamzah semua lawan yang depan dibabat habis oleh beliau, panglima perang. Dari jauh dia di masa kekufurannya, belum masuk Islam. Wahsy belum masuk Islam waktu itu. Dia melempar tombak, akhirnya Sayyidina Hamzah syahid, terbunuh dalam perang Uhud. Salah satunya terkena tombak, lemparan tombak Wahsy. Tapi Wahsy akhirnya masuk Islam, dapat hidayah dia. Masuk Islam. Ya, datang ke Madinah, masuk Islam di hadapan Nabiullah Muhammad. Makanya Sayyidina Wahsy, sahabat Nabi ini peka. Dia orang yang sangat peka. Salah satu adab dan akhlaknya Wahsy radhiyallahu anhu, beliau kalau duduk di majelis dengan Nabi jarang di depan, di belakang. Hadir majelis tapi di belakang. Seakan-akan beliau tuh kepingin Rasulullah tidak teringat kepada paman beliau yang tercinta, Sayyidina Hamzah. Karena Sayyidina Hamzah sangat dicintai Nabi. Sayyidina Wahsy takut kalau ngelihat Wahsy ini ingat kematiannya Sayyidina Hamzah, kemudian beliau sedih. Karena Sayyidina Wahsy termasuk ada beliau kalau duduk di samping atau di belakang tidak terlihat langsung kepada depan Nabi. Yang kedua, dia berjanji dan dia bertekad dan punya niat akan membayar utangnya dia kepada Allah. Ya Allah, aku ketika kafir membunuh orang terbaik, akan aku bayar dengan sesuatu yang seimbang. Maka ketika dengar ada orang ngaku nabi, ya, bikin ontran-ontran, bikin kegaduhan, Wahsy dia terdepan, akan saya bayar dosa saya membunuh manusia terbaik Sayyidina Hamzah dengan membunuh manusia terburuk yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Fadhahaba Wahsy ikut perang bersama pasukan. Faqatala Musailamatal kadzdzab biyadihi. Maka Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Itu sahabat Wahsy. Ayyuhal ikhwanul kiram, di hari kiamat nanti, sebelum datangnya hari kiamat, di antara hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman,
dan tanda-tanda kiamat itu disepakati oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti akan turun Nabiullah Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan turun, akan muncul. Nabiullah Isa akan muncul turun dari langit untuk hidup di akhir zaman. Ini disepakati oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus yakin itu. Walaupun kita mungkin nggak ketemu, tapi harus yakin. Fal ahadits fiha mutawatirah. Hadis-hadisnya begitu banyak yang menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat akan turun Nabiullah Isa alaihissalam dan juga muncul Imam Mahdi alaihi ridwanullah. Yang ada korelasinya tentang ini adalah tentang kenabian. Kalau dikatakan Nabi Muhammad itu nabi terakhir, lalu nanti Nabiullah Isa turun, berarti kan ada nabi-nabi lagi dong. Nabiullah Isa turun, kan nabi. Gimana tuh? Katanya ayat ini wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau Nabiullah Isa turun gimana tuh? Faqalu, ulama menjawab sebagaimana dijelaskan para ulama ahli hadis dan ahli fikih bahwasanya Nabiullah Isa alaihi salam nanti akan turun di akhir zaman, beliau sebagai pengikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak membawa syariat baru, turun sebagai pengikut syariatnya Nabi, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan membawa syariat baru atau sebagai nabi baru, enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan seorang hambanya berumur lama, berumur panjang. Tidak ada batasan. Allah itu absolut, mutlak. Ada nabi panjang umurnya sampai sekian ribu tahun nggak mati. Ya bisa saja kalau Allah mau. Nabiullah Isa, Nabi Khidir termasuk nabi yang diberi Allah ilmu umur yang panjang. Itu yang baik-baik, yang jelek-jelek juga ada. Iblis umurnya panjang nggak mati-mati sampai hari kiamat dia. Itu anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Dia minta sama Allah panjang umur sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Ya, tak kasih umurmu panjang sampai hari kiamat, kata Allah kepada iblis. Setelah dia dapat nikmat, mestinya dia kalau mau tobat, ya toh, rodok cerdas sedikit, ya toh, dia minta yang baik-baik. Dia mana minta? Berikan saya kekuatan untuk menggoda anak cucunya Adam ini agar saya seret ke neraka mereka, kata iblis. Oh, hati elek. Ya toh? Dia minta sama Allah, dikasih. Coba minta yang baik, kan dikasih. Wah, minta panjang umur dikasih kok. Panjangkan umur saya ya Rabb sampai kiamat. Panjang umur boleh, kata Allah. Terus dia bilang, saya dikasih mandat dan kekuatan untuk menggoda anak cucu Adam agar mereka akan saya seret ke neraka. Goda mereka. Ya toh? La'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Dalam ayat yang lain, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambaku yang terpilih, enggak bisa kamu goda dia, kata Allah. Ya. Dipilih oleh Allah, termasuk orang-orang yang tidak bisa digoda oleh setan, enggak bisa dipilih, enggak bisa digoda oleh iblis. Yang dia punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya di surat Al-Ahzab ini Allah berkata,
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak, dengan zikir yang banyak, bukan zikir yang sedikit. Karena zikir yang sedikit itu sifatnya orang munafik. Dalam ayat yang lain, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tandanya apa? Jarang ingat Allah. Tapi kalau orang yang beriman, mereka itu selalu dan sering berzikir kepada Allah. Zikran katsira. Ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak, yang sering. Itu bedanya. Tinggal diri kita ini jarang ingat Allah, apa sering, kita yang tahu. Kita ini kepada Allah sering menyebut, apa kita jarang menyebut, kita yang tahu. Baril insanu ala nafsi basirah, walau alqa ma'adzirah. Yang tahu diri kita ya kita sendiri. Barang siapa yang menemui dirinya masih jarang zikir, ayo dibiasakan banyak zikir kepada Allah. Yang masih malas-malas zikir kepada Allah, yuk semangati dirinya supaya semangat dalam berzikir kepada Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya bercahaya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya nyambung ke Allah. Orang yang banyak zikir kepada Allah, selalu disayang oleh Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, timbangan kebaikannya di hari kiamat, timbangan yang paling hebat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, pahalanya melebihi pahala jihad. Orang yang berzikir kepada Allah selalu dan selalu banyak berzikir kepada Allah, itu menandakan daripada ketakwaan hatinya yang hebat kepada Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, namanya disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang menyebut namaku, kata Allah, sendiri, maka aku menyebut dia dalam diriku, kata Allah. Ini Allah mengingat dia, Allah merahmati dia. Tapi barang siapa dia menyebut namaku di hadapan khalayak, dia mengagungkan namaku di hadapan khalayak, di hadapan umum, maka aku menyebut namanya dia di hadapan khalayak yang mulia di langit, di hadapan para malaikat. Betapa agungnya orang yang namanya disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya di langit. Hai malaikatku, ada hambaku fulan, namanya fulan, dia sedang menyebut namaku di bumi, dia sedang berzikir kepada aku di bumi, namanya fulan. Dipromosikan, diproklamirkan oleh Allah kepada para malaikat, namanya dia. Saking mulianya orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Ayyuhal ikhwanul kiram, berzikir kepada Allah dibagi menjadi dua. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Ada zikir yang muqayyad, terikat. Ada zikir mutlak, tanpa ikatan. Zikir muqayyad, zikir yang terikat. Ada yang terikat dengan sholat. Kita kalau habis sholat nih, sholat wajib nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada zikir-zikir nabawi yang disunahkan setelah sholat wajib, seperti mengusap wajah sambil beristighfar 3 kali, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nggak pakai al-azim, nggak pakai al-azim. Al-azim itu tambahan, ya boleh, tapi yang asli dari Nabi, Astaghfirullah, 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 sambil mengusap wajahnya 3 kali. Ini sunnah Rasulullah melakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam
wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Fahayyina tambahan para ulama, enggak apa-apa, tapi ya harus dijelaskan yang dari Nabi yang mana. Allahumma antas salam, ya Allah engkau maha sumber keselamatan. Wa minkas salam, darimulah datang keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, akan kembali kepadamu keselamatan. Tabarakta rabbana, engkau maha suci wahai Tuhan kami. Wa ta'alait, maha agung, maha mulia. Ya dzal jalali wal ikram. Dibaca satu kali cukup. Lalu termasuk zikir muqayyad setelah salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Ada riwayat mengatakan 10 kali. Ada riwayat hanya 1 kali. Diambil jalan tengah. Kalau maghrib isya usahakan 10 kali. Maghrib subuh, mohon maaf. Untuk maghrib dan subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. Untuk zuhur, asar, atau di saat kita lagi musafir atau kita lagi mau cepet-cepet, cukup 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 1 kali. Di antara zikir yang juga muqayyad setelah salat, kita berucap Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dibaca 1 kali. Termasuk sunnah zikir muqayyad yang sunnah terikat dengan salat adalah membaca ayatul kursi setiap selesai salat wajib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi ba'da kulli fardhah aw dubura kulli fardhah lam yahul bainahu wa bainal jannah illa al maut. Atau kama qala. Kata Nabi, barang siapa yang dia setiap kali salat wajib kemudian dibaca ayat kursi, setiap kali salat wajib ya, setiap kali, bukan zuhur maghrib tok. Zuhur salat selesai salam baca zikir-zikir, ada ayat kursinya. Selesai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali. Tiap hari terus sepanjang hidupnya. Barang siapa tiap kali selesai wajib, salat wajib, dia membaca ayat kursi, maka dia meninggal dunia langsung surga. Masya Allah. Ya, ini satu amal yang luar biasa. Ya, luar biasa. Maka jangan ditinggalkan. Setelah salat wajib, ayat kursi dibaca. Ya, kayak enteng tapi abot nek istiqomah niku abot. Ya toh? Kadang-kadang lali, kadang-kadang sibuk niku. Ya, jangan ditinggal. Ayatul kursi ba'da salatil fardhah, setelah salat wajib. Termasuk daripada sunnah zikir yang muqayyad, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya tak? Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir-zikir yang muqayyad, terikat dengan waktu salat. Ada lagi zikir-zikir yang berhubungan dengan waktu, zikir pagi hari, zikir malam hari. Nabi mengajarkan, ya, hendaknya seorang muslim perhatian dan jangan sampai ketinggalan. Ya, ini adalah pusaka Nabi yang hebat, pusaka Nabi yang dahsyat, yang kalau kita membacanya itu seperti benteng kokoh yang tidak akan ditembus oleh lawan. Ya, kita dalam hidup ini kan banyak, kadang-kadang makhluk jahat dari manusia, ada makhluk jahat dari jin. Ya, jin itu seperti kita, ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Manusia ada yang baik, ada jin yang jahat, ada manusia yang jahat. Manusia yang ganggu jin, ya ono. Jin ganggu manusia, ya ono. Ya, jin ganggu jin ya ada. Manusia ganggu manusia ada. Jadi kita dalam hidup ini banyak, ya,
kadang-kadang gangguan kanan kiri sana sini, maka perlu tameng. Tamengnya apa? Mengikuti Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Janganlah tidur sebelum baca ayat kursi. Ya, Rasulullah kasih berita gembira. Barang siapa dia tidur sebelum tidur dibaca ayat kursi, maka dia tidak akan diganggu oleh setan sampai pagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih jaminan oleh Nabi. Tapi kita jarang, kadang tidur langsung tidur, nggak baca apa-apa. Ya kalau pas nggak ada apa-apa, kalau ada apa-apa, kita nggak punya tameng. Nah, kalau pas nggak ada apa-apa, kita nggak baca apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pas ada apa-apa, kita nggak baca apa-apa, nah kita kena sesuatu ya, yang tidak kita inginkan. Ya, ada setan kirim gangguan melalui suara, ada jin, ya, ada dukun, ada tukang santet, ada tukang sihir, macam-macam. Maka hendaknya orang sebelum tidur membaca ayatul kursi dan akhir Baqarah 2 ayat. Dari mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan, seorang ulama berkata, la adzunnu anna aqilan tarakahuma. Ya, orang yang akalnya sehat enggak mungkin meninggalkan amalan ini, saking besarnya faedahnya. Ya, barang siapa membaca 2 ayat akhir Baqarah kafatah, kata Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, sudah cukup kata Nabi. Barang siapa membaca akhir ayat Al-Baqarah 2 ayat, kata Nabi kafatah, man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Barang siapa membaca akhir Al-Baqarah 2 ayat, maka cukup bagi dia. Cukup kata Nabi. Nabi bilang cukup, ya cukup, cukup. Gimana maksudnya cukup itu? Ikhtalafu. Maksudnya cukup itu cukup apa? Cukup dari semua doa. Kalau kita baca itu, sudah zikir-zikir nggak kebaca, udah cukup itu, menjaga kita. Kafatah. Wakila kafatah an qiyamil lail. Kalau sampai dia nggak bangun, nggak qiyamul lail, sudah ditulis pahala. Dia baca nih akhir Baqarah nih, dia niat, ya Allah saya kepingin qiyamul lail, terus tidur, ternyata nggak bangun. Ini 2 ayat sudah mewakili kafatah. Ini dari Nabi, ya, maka kita jangan tinggal tuh zikir-zikir yang muqayyad tuh. Sebelum tidur baca ini, baca ini, baca dari Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita jangan tinggal zikir muqayyad. Termasuk pagi-pagi kita dianjurkan, pagi dan petang, habis maghrib dan setelah subuh, jangan meninggalkan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ya, 3-3 nih. Kemudian jangan juga meninggalkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jangan ditinggal 3 kali. Ya, barang siapa yang membaca doa tersebut, zikir tersebut, dia tidak akan terlibat madharah dari siapapun, tidak akan terkena bahaya. Ya, ya Nabi mengatakan kita nggak percaya. Coba kalau dokter kasih kita resep, ya dokter nih, ini jangan sampai ketigaan Pak, diminum pagi, ini sore, ini sebelum makan, ini setelah makan, ini diminumnya dengan cara begini. Wah, kita manut sama dokter gitu. Kalau kita nggak manut, kita takut kualat atau nggak sembuh. Nah, ini dokternya dokter dunia akhirat Nabi Muhammad SAW kasih kita resep untuk keselamatan kita dunia akhirat, tapi kita kurang manut, kita nggak perhatian. Nah, jangan sampai nanti kita ketika terjadi sesuatu atau ada sesuatu yang nggak kita inginkan, kita akhirnya menyesal karena kita nggak menjaga sunnah-sunnah Nabi. Ya, maka usahakan tiap pagi dan malam maghrib baca Bismillahirrahmanirrahim la yadur 3 kali. Ya, wonten santri kula niku biasanya maca selama
mondok dia baca. Itu suatu ketika ada ular masuk ke kamarnya dia, menggigit jempolnya sama salah satu jari sampai berdarah. Dibawa ke klinik, entah kalau ada racunnya kan, ularnya itu. Pagi-pagi saya panggil, saya ngomong, kamu digigit ular? Iya Pak. Oh, kok bisa masuk kamarmu? Iya, heran juga saya. Terus dia cerita sendiri, saya ceritanya tadi malam nggak baca zikir. Ya, biasanya sebelum tidur saya baca zikir, baca-baca. Tadi malam saya nggak baca wirid Ratibul Haddad. Berarti kamu disayang oleh Allah. Ya, orang itu kalau disayang oleh Allah sedikit melanggar dijewer, biar dia betul-betul disiplin istiqomah. Ya, aku long betul moco betul napa yo wong gladrah. Diumbal kayak gladrah gitu. Nanti kayak diwaos ya pagi dan malam. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Kemudian termasuk zikir mukanya tiap sore dan malam, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Ya. Itu cukup. Kemudian zikir yang termasuk penting tiap hari, as-sayyidul istighfar. Kalau orang baca ini pagi, andai kata mati, masuk surga. Kalau dia baca petang, mati malam, masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar, istighfar yang paling jago, yang paling hebat. Kalau orang baca ini pagi-pagi, kok nggak ada umur, siang mati, masuk surga. Kalau dia membaca malam habis maghrib, nggak ada umur, malam sedo, surga. Doa pendek, manfaatnya besar. Kenapa kita tinggalkan? Kenapa kita nggak tertarik untuk mengamalkan? Ini adalah ajaran dari kekasih kita, orang yang sayang kepada kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, maka jangan sampai ada jamaah nggak hafal doa ini. Sayyidul istighfar, istighfar yang paling berkah diajarkan Nabi. Dan bukan hanya kalimatnya, manfaatnya besar. Orang baca ini, kalau sedo di malam itu langsung surga. Baca pagi, kalau sedo di hari itu surga. Allah, luar biasa. Ya, maka jangan ditinggalkan zikir-zikir yang hebat yang dari Nabi, dikatakan keberkahannya luar biasa ini. Nah, kemudian termasuk daripada amalan muqayyad tiap hari, bersolawat kepada Nabi 10 kali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya ashran hina yusbih wa ashran hina yumsi adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa tiap pagi baca salawat kepadaku 10 kali dan tiap petang 10 kali, aku akan mencari dia, dari kiamat akan aku tolong dia. Sing goleki mboten sampean, Kanjeng Nabi sing goleki sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sampean goleki Kanjeng Nabi yo suwi, wong Kanjeng Nabi ya ta tugasnya kathah sing diurusi kathah. Tapi nek Kanjeng Nabi sing goleki sampean, wah itu sing enak itu. Sampean digoleki Kanjeng Nabi. Adrakathu syafaati, kata Rasul. Orang yang tiap pagi sholawat 10 kali dan tiap malam 10 kali. 10 aja nggak banyak-banyak, tapi istiqomah. Ya, istiqomah tiap malam 10, tiap pagi 10, istiqomah. Maka di hari kiamat pasti akan ditulungi Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayyuhal ikhwan, ini adalah zikir-zikir muqayyad dan masih banyak lagi ya. Waktu tidak akan cukup untuk menjelaskan semua doa, dan telah ditulis oleh ulama ya yang sangat hebat di dunia, namanya kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Ya, jenengan kalau bisa beli segera hari ini yang belum punya. Sudah diterjemahkan banyak itu kitab Al-Adhkar Nawawi, Imam Nawawi.
Itu lengkap, mulai doa apa saja ada di situ. Gitu. Doa ini, doa itu, pagi, sore, malam, petang, doa ngelilir yono. Gitu. Dongo ngelilir rono. Gitu. Ngelilir kono dongo nih. Nggak bisa tidur, ada doanya dari Nabi. Ya lengkap. Sampai orang dulu ada punya kata bi'id-dar wa khudil adhkar. Itu saking senangnya kitab adhkar, nah iso kamu jual apa saja untuk beli kitab adhkar. Adhkar Nawawi. Enggak apa-apa, 100.000 dapat. Ya, kita jangan sampai enggak punya kitab adhkar. Terus kalau sudah kita beli, baca di rumah, baca tiap hari 10 halaman. Nanti kita menemukan harta karun yang dahsyat dari doa-doa yang dicantumkan di dalam kitab tersebut. Ya, Al-Adhkar An-Nawawi. Ya, tolong semuanya semangat untuk membeli kitab tersebut, di rumah bisa dibaca untuk bekal amaliyahnya sehari-hari dan untuk bekal akhiratnya ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berzikir, selalu berzikir, orang yang pangkatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah mengatakan apa? Kalau kamu banyak berzikir, kamu banyak ingat Allah, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam wa adda lahum rizqan atau ajran karima. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa kita mengambil manfaatnya dan kita pulang membawa sebuah semangat untuk banyak berzikir kepada Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, kenapa anak dinisbatkan kepada bapak bukan kepada ibu? Oh, ayo. Ini sunnatullah, Allah memiliki hukum sunnah atau hukum dari mulai zaman Nabi Adam yang namanya nasab itu diambil daripada jalur ayah. Bukan berarti terus memutus daripada nasab seorang perempuan, enggak. Anak gitu, ketika menyebutkan binnya kepada sang ayah, gitu, tapi juga dia diwajibkan oleh Allah untuk memberikan kebaktian yang terhebat kepada ibunya. Karena itu ketika ada orang tanya kepada Nabi, siapa orang yang paling berhak aku baktiin ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu 3 kali. Ya, maka dari segi kebaktian dan segi ke perbuatan baik, ibu lebih diutamakan. Dari segi nasab, Allah punya sunnah, orang itu diambil dengan ayahnya, nasabnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, qala ta'ala, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah manusia itu binnya kepada bapak-bapaknya. Al-Quran di surat Al-Ahzab juga itu. Di Al-Ahzab ya. Ud'uhum li'abaihim, Al-Ahzab. Ud'uhum li'abaihim. Ya, panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Ini dibinkan kepada ayahnya, li'abaihim. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Ya, jadi itu sudah ketetapan dari Allah bahwa nasab itu diperintahkan oleh Allah untuk dipanggilkan, dinasabkan kepada ayahnya, kepada bapaknya, gitu. Bin fulan, gitu, atau binti fulan. Ya. Adapun kebaikan, kebaktian sama, gitu. Apalagi seorang ibu ada satu lebih harus diutamakan, dimuliakan, dibaktiin,
Jangan sampai kita kurang baik kepada ibu kita sehingga mengurangi keberkahan hidup kita. Ya, wallahu a'lam bishawab.